compare dibandingkan dengan Allah. Nah, tapi Allah menciptakan manusia, maka yang berinisiatif bukan manusia yang cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Kenapa? Yang berinisiatif ciptakan manusia siapa? Allah. Ciptaan itu bukan hasil usulan manusia, tapi rancangan Allah, ide Allah, prakarsa Allah, dan Dia juga yang menciptakannya. Dan seperti itu, Dia yang merancang. Dan manusia jatuh dalam dosa. Setelah diciptakan begitu mulia, tapi jatuh dalam dosa, maka terpisah. Maka tidak ada cara lain. Dosa itu artinya terpisah dengan Allah, jauh dengan Allah. Allah meninggalkan manusia karena dosa. Itu yang diulangi oleh Yesus di kayu salib. Dosa itu begitu serius sehingga Allah bertindak serius menjadi manusia, dan dalam rangka itu mau menebus manusia karena dosa serius. Nah, keterpisahan inilah yang diserukan oleh, jadi ini satu seruan representatif yang sifatnya substitusi, mengganti, yaitu seharusnya manusia yang berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya karena sampean berdosa. Kemudian Yesus menggantinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya manusia yang berseru, tapi Yesus mengganti seruan manusia dalam rangka menebus. Kalian bebas, saya yang tanggung. Nah, itu jawaban dari pihak kami. Terima kasih untuk Pak Amiruddin. Oke, terima kasih untuk teman saya Danang. Walaupun baru sekarang ketemu, tapi so akrab ya, panggil langsung disebut teman. Tapi saya pikir semua manusia teman, hanya binatang aja sahabat, apalagi sama manusia. Nah, maka saya dengan berani mengatakan, ya teman saya Danang, saya pikir ya memang bukan hanya orang Islam atau orang Hindu, Buddha atau non-Kristen yang menemukan kontradiksi di dalam Alkitab. Ya, saya satu sisi bersyukur oleh karena ternyata bapak-bapak sungguh serius mempelajari. Itu satu hal yang luar biasa. Yang kedua, kontradiksi seperti yang terungkap dalam Ulangan pasal 4, Ulangan 4 ayat 39, malah yang lebih hafal Danang daripada saya. Ulangan 6, kemudian Yesaya, kok kontradiksi dengan Yohanes dan konco-konconya, gitu ya. Nampaknya kontradiksi karena pada bagian-bagian awal Allah itu tidak ada Allah yang lain. Itu seperti yang diungkapkan dalam Ulangan pasal 4 ayat 39 dan tetangganya Ulangan 6 ayat 4. Menegaskan bahwa there is no another God, tidak ada Allah yang lain, seperti itu. Tiba-tiba muncul dalam New Testament tentang adanya Allah lain yang diakui dengan yang dikenal dengan istilah God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Seperti itu ungkapan-ungkapan. Sebenarnya sekali lagi kami mengenal ada dua penyataan, penyataan umum dan penyataan khusus, dan ada dua karakteristik revelation atau penyataan, yaitu penyataan yang sifatnya kontemporer, dan yang kedua penyataan atau revelation atau wahyu yang sifatnya progresif. Dan kami memahami bahwa apa yang diungkapkan dalam perjanjian lama itu progresif dalam perjanjian baru. Progresif. Jadi Allah mendisclose himself, menyatakan dirinya secara progresif kepada human being. Ini secara progresif manusia mengenal. Dan sebenarnya tidak ada ini. Memang sekali lagi saya harus akui, saya butuh waktu untuk menjelaskan ini dan diawali dengan penelitian ulang. Saya hanya menjawab ini berdasarkan presuposisi dan berdasarkan presuposisi dan keyakinan. Hanya saya butuh waktu untuk menggali secara eksegetis. Secara eksegetis menggunakan sistem hermeneutika teks-teks ini. Saya pikir itulah yang dikehendaki oleh saudara Danang. Karena kalau saya jawab secara ini juga ngambang, tapi saya usahakan. Sekali lagi, saya butuh waktu untuk menemukan, karena kami juga tidak mau sembarangan jawab. Lebih bagus saya dikatakan bodoh daripada seolah sok membela Yesus, padahal Yesus tidak mau dibela. Tuhan Yesus tidak membutuhkan pembelaan. Karena sekali lagi, kami berdiri di sini bukan sebagai pembela Yesus. Karena sekali lagi, kalau Allah tidak butuh pembelaan. Yang kedua, siapa kami yang membela dia? Kami manusia ciptaan mau bela pencipta, kan impossible. Nah, jadi
Itu dulu, baru saya jawab. Introduksinya banyak, minta maaf. Seperti ungkapan aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Kemudian juga doa Tuhan Yesus supaya kita menjadi satu semua. Ini dimengerti dengan hubungan mistis. Hubungan mistis dalam pengertian ini istilah hubungan mistis, bahwa aku di dalam dia itu sama dengan ungkapan saya itu loh di dalam istriku dan istriku di dalam aku. Itu menyangkut hubungan yang intimate relationship, suatu hubungan yang intim. Ya, you are in me and I'm in you. Ya, jadi itu bicara sebenarnya hubungan mistik, bukan berbicara mengenai berapanya Allah. Tapi sekali lagi saya jawab ini baru dangkal, terus terang saya membutuhkan waktu dan nanti mungkin follow up saya akan eksegese teks ini baru saya jawab. Tapi ini saya akan jawab dari sistematika. Memang bidang saya bukan biblical study, tapi bidang saya itu di systematical study. Maka saya akan jawab secara sistematis seperti ini. Jadi prinsipnya di situ menyangkut hubungan mistis, bahwa kedekatan itu nampak melalui istilah monogenes. Istilah monogenes yang diungkapkan the only the son, the only one and only, satu-satunya monogenes, anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal Allah ini bicara sebenarnya mengapa disebut Bapa? Mengapa disebut anak? Istilah Bapa dan anak, bagaimana mungkin kok Allah itu Bapa kemudian Allah itu juga anak? Ini hanya supaya dia understandable, supaya dapat dimengerti oleh umat, oleh manusia. Maka Allah menyatakan diri dalam bahasa sebutan manusia, God the Father, ya seperti itu. Kemudian Bapa dan anak ini mengungkapkan tentang istilah hubungan yang intim. Hubungan yang intim, sekali lagi saya tidak akan menjawab dengan memuaskan, oleh karena sekali lagi saya berada dalam arena misteri. Pertanyaan ini berada dalam arena misteri dan saya akan give up untuk menjawab secara logis karena ini arena misteri. Tapi yang saya tahu arena yang Allah bukakan untuk kita bahas yaitu Revelation. Saya akan memahami bahwa Allah Bapa Anak itu hanya mengungkapkan keintiman, hubungan yang intim yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian juga bagaimana orang percaya 12 murid menjadi satu dengan Yesus dan Bapa, sehingga tadi disebut 14, sebenarnya 15. Yaitu dengan Roh Kudus, tetapi satu murtad, yaitu Yudas. Begitu. Nah, saya tidak bisa sok bilangan. Kita kembali kepada Allah itu esa. Keesaan Allah itu dimengerti secara singularitas dan simplisitas, bukan dimengerti dalam pengertian bilangan. Sekali lagi, memang sekali lagi ini tidak memuaskan, tapi hanya ini yang saya tahu, saya bisa jawab. Kalau saya bisa memberanikan jawab, saya akan menyangkal teologi saya yang seluruhnya. Nah, jadi pengertian Allah itu esa dalam pengertian singularitas, single, satu-satunya, dan simplisitas, satunya bukan terdiri. Itu namanya simplisitas. Ya, minta maaf mengecewakan, tapi hanya sejauh ini saya berani katakan. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Ini pertanyaan yang sudah sering kami terima. Boleh saya jawab secara sederhana kalau bisa. Saya mau coba melihat dari sisi Bapak. Benda ini kalau saya lepas jatuh, Pak. Bapak setuju ya, benda ini saya lepas jatuh. Kita setuju bahwa itu karena ada gravitasi. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang menemukan gravitasi? Sejauh yang saya tahu, karena saya sudah tinggalkan dunia ini lama, Pak. Sejak 83 setelah saya selesaikan master, saya tidak lagi di dunia teknik atau IPA. Sejauh yang saya tahu namanya Newton. Newton itu, setahu yang saya tahu itu, tahunnya persis saya tidak ingat, tetapi saya tahu persis beliau tuh menemukannya itu sekitar abad 18. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga, apakah benda sebelum ditemukan oleh Newton teori gravitasi, benda dilempar jatuh atau tidak? Jatuh. Kesimpulannya, tanpa Newton atau ada Newton, benda itu jatuh. Pertanyaan keempat, apa fungsi Newton? Newton hanya menyimpulkan kebenaran alami. Newton hanya menemukan kebenaran alami. Kebenaran alami sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Newton, tanpa Archimedes, tanpa semua nama-nama itu, benda-benda ini sudah ada hukumnya.
maka itu namanya kebenaran alami yang tidak bisa